Gimana caranya agar kita tidak kehilangan momen-momen spesial dalam hidup kita? Atau paling utama juga untuk teman-teman kita yang fresh graduate atau mungkin habis kontrak atau resign kerja kemudian sedang menunggu panggilan baru ya. Hidup kita jadi lebih berwarna, lebih berarti, lebih produktif hari-harinya. Aku punya 4 cara. Apa itu tipsnya? Jangan kemana-mana, simak terus ya. Assalamualaikum guys, masih berada di channel Ranja Sarisan, bercerita tentang motivasi diri dan menghindari diri dari insecure. 4 tips agar hari-hari lebih produktif. Nah, banyak banget nih teman-teman yang DM aku, yang curhat ke aku, Kak Ranja, gimana sih cara agar aku tuh bisa lebih produktif gitu hari-harinya? Aku masih menunggu panggilan kerja nih Kak. Aku jadi kerjanya cuma tidur doang, males-malesan, jadi kayak semakin gak semangat hidup. Aduh, jangan sampai segitunya deh kawan-kawan ya. Karena kita tuh masih muda, masih banyak waktu untuk berkarya, masih banyak kesempatan untuk terus maju. Jangan menyerah, jangan sampai gagal hanya karena diri kita yang gagal untuk mencoba. Nah, gimana caranya agar kita tidak kehilangan momen-momen spesial dalam hidup kita, terutama di umur yang masih muda ini? Paling utama juga untuk teman-teman kita yang habis fresh graduate atau mungkin sebelumnya habis kontrak atau resign kerja kemudian sedang menunggu panggilan baru ya, agar hidup kita jadi lebih berwarna, lebih berarti, lebih produktif hari-harinya. Aku punya 4 cara. Tips yang pertama, yaitu bangun lebih pagi. Nah, teman-teman benar-benar harus hindari yang namanya begadang. Karena begadang itu membuat otak kita jadi lemot, jadi susah berpikir, suka lupa, terus suka males, karena mungkin kita kurang tidur, kurang maksimal hari-harinya, dan kita jadi kehilangan pagi, yang mana pagi itu adalah sumber inspirasi yang luar biasa. Jadi jangan pernah lewatkan pagi, terutama buat teman-teman yang muslim, berusahalah bangun pagi jam 5, sholat subuh, terus laksanakan ibadah sunnah, mungkin seperti sholat sunnah, terus mengaji, kemudian lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan positif. Misalnya seperti baca buku, atau seperti membersihkan tempat tidur, atau lanjut dengan mencuci baju, atau mempersiapkan keperluan-keperluan kantor dan keperluan-keperluan kuliah lainnya. Bangun pagi juga membuat kita jadi lebih fresh, lebih happy, lebih santai, karena kita bisa punya banyak waktu untuk mempersiapkan keperluan kita berangkat kerja dan berangkat kuliah. Terus bangun pagi itu juga bisa membangun hormon bahagia kita. Super duper jadi lebih fresh dengan suhu yang adem, kita jadi tidak terburu-buru, kita juga jadi nggak shock bangun pagi, harus abis ini ngapain lagi nih gitu kan. Yang kedua, nggak terlepas, aku paling pro banget sama yang namanya olahraga pagi. Sebenarnya bukan olahraga yang harus berat ya, nggak harus olahraga yang berat. Misalnya kayak stretching kecil aja, kan ada beberapa di YouTube ya peregangan mungkin seperti ini, meregangkan tangan, atau mungkin jari-jarinya ya kan, atau kepala seperti ini. Kemudian lari-lari kecil di kamar, atau mungkin main skipping. Teman-teman tahu skipping yang tali yang biasa kita pakai untuk loncat-loncat ya, atau beberapa gerakan di YouTube yang bisa kita lihat, dan lain-lainnya masih banyak lagi. Nah, lakukan hal itu sekitar 15 sampai 30 menit aja. Agar apa? Agar otot-otot kita jadi nggak kaku, agar kita pun bergerak lebih leluasa. Dan nggak tahu kenapa juga olahraga pagi itu bisa menumbuhkan hormon bahagia yang luar biasa banget, karena kita jadi merasa siap, lebih merasa on, lebih merasa aktif, sel-sel tubuh kita jadi lebih hidup. Yang mungkin tadinya juga ikut bersama kita tidur, kemudian bermimpi sel-selnya ya, dengan olahraga mereka jadi ikutan bangun dan lebih aktif. Nah itu, usahakan bisa stretching dan peregangan pagi ya. Tips yang ketiga agar hari-hari kita lebih produktif, yaitu jadwalkan semua kegiatan yang kita rencanakan, termasuk hal-hal kecil sekaligus. Misalnya, selain kerjaan kantor dan kuliah ya, atau mungkin ada event-event khusus di hari tertentu, jadwalkan juga hal-hal rutin yang biasa teman-teman lakukan. Misalnya, bangun pagi jam 5 subuh wajib gitu ya. Habis itu stretching, habis itu mandi, bersihkan tempat tidur mungkin, atau seperti mencuci baju, atau washing dishes, mencuci piring.
mungkin dijadwalkan, kemudian oh mungkin hari ini aku mau edit video nih untuk bikin konten, atau oh aku ada kelas khusus bahasa Inggris, aku list jadi jangan lupa. Atau mungkin oh aku ada tugas ini dan aku akan bikin sekitar pukul ini sampai pukul segini gitu. Atau mungkin hal kecil lagi apa ya, oh aku butuh telepon klien jam segini, itu jangan lupa di list. Hal sekecil apapun, misalnya apalagi yang lebih kecil ya, minum obat atau mungkin makan, yang suka kelupaan makan ya, butuh juga untuk di list ya, bikin time schedule. Kenapa? Karena dengan time schedule kita jadi lebih menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri. Kita adalah orang yang sibuk, kita adalah orang yang mahal. Jadi dengan meskipun kadang kegiatannya bisa diundur ya, tapi dengan kita bisa menghargai waktu, maka kita pun ngerasa diri kita pun berharga. Karena esoknya belum tentu kita bisa melakukan hal yang sama gitu kan. Kalau semakin diundur, semuanya akan jadi semakin berantakan dan kitanya akan kacau. Jadi butuhnya time schedule itu seperti itu. Aku pun kadang yang suka nganggur di rumah ya, nggak ada job ataupun nggak ada kerjaan, kadang-kadang aku suka ngelis, oh nanti jam 11 aku nge-update video bisnis deh, oh nanti jam 5 aku edit video lagi deh, nanti jam 10 aku ini deh pengen healing, pengen main game deh gitu. Boleh, nggak apa-apa, tapi harus sesuai dengan jadwal. Dengan kita menghargai jadwal yang kita bikin, kita menghargai waktu, dan kita juga menghargai diri kita sendiri. Maka diri kamu pun jadi mahal, karena kamu sudah lebih produktif. Oke? Untuk tips terakhir, tips yang keempat, yaitu makan makanan yang sehat. Kurangin lemak tinggi, kurangin karbohidrat yang mengandung gula tinggi ya. Itu akan menyebabkan kita jadi lesu, lemas, kekenyangan, kemudian mengantuk, sehingga list kita jadi tidak teratur. Mungkin misalnya jam 1 siang kita makannya berlebihan, makanan karbo yang mengandung gula tinggi berlebihan menyebabkan kita ngantuk, padahal jam 2 kita seharusnya mungkin butuh apa ya, setrika baju mungkin ya kalau buat yang di rumah, atau mungkin ada meeting jam 2, atau mungkin ada hal-hal yang harusnya nggak di skip, tapi gara-gara kita kekenyangan, kita ngantuk, kita jadi nge-skip. Nah, hal-hal kayak gini nih yang bahaya. Maka berusahalah untuk bisa jaga makanan, nggak harus diet, cuman jangan berlebihan aja. Jangan berlebihan lemak, berlebihan gula, atau hal-hal yang mungkin teman-teman punya pantangan nih dari mungkin ada penyakit khusus atau apa yang teman-teman nggak bisa makan, dikurangin aja gitu ya. Karena makanan juga berpengaruh banget sama hormon bahagia, hormon aktif kita, agar kita bisa lebih aktif gitu ya. Itu sangat mengganggu. Kalau teman-teman sakit, kita juga jadi nggak enak gitu kan melakukan kegiatannya. Oke? Itu dia 4 tips agar hari-hari jadi lebih produktif. Sangat simple, sangat mudah, asalkan dilakukan dengan konsisten. Semoga video ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like ya, subscribe channel Ranja, karena masih banyak video-video yang belum Ranja share ke teman-teman. Dan Ranja juga butuh komentar teman-teman nih, gimana tentang video ini, apakah ada masukan, apakah ada pertanyaan dengan video hari ini, atau teman-teman ingin request tema pembahasan untuk video Ranja selanjutnya, boleh banget silahkan komen di bawah ya. Bantu Ranja untuk support channel ini dengan share ke teman-teman kalian. Semoga juga sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.